Warta Bingkai. Halal bihalal dalam menjalin tali silaturahmi antar warga sudah menjadi tradisi yang selalu dilakukan bagi semua umat muslim ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri. Berbagai macam kegiatan dilakukan dalam silaturahmi tersebut, dari mengunjungi orang tua, sanak famili, tetangga, bahkan keliling kampung yang sudah menjadi tradisi sampai saat ini. Bahkan ziarah kubur atau nyekar sebagai bentuk silaturahmi kepada keluarga yang sudah meninggal dengan memanjatkan doa-doa. Selain sebagai rasa hormat, kegiatan silaturahmi sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang lebih muda dengan mengunjungi orang yang lebih tua. Hal tersebut dapat dilihat pada salah satu adat warga Kampung Kranggan. Adat istiadat masyarakat Kranggan Muda dan Kranggan Tua sebagai saudara satu nama, yaitu Kranggan, yang membedakannya hanyalah tua dan muda. Warga Kranggan Muda dari berbagai desa dan kelurahan di Kabupaten Bekasi, setiap setelah Hari Raya Idul Fitri, tepatnya H+3, sudah menjadi kewajiban untuk bertandang ke desa Kranggan Tua di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, untuk bersilaturahmi antar sesama warga Kranggan dan melakukan ritual sungkeman di makam sesepuh mereka, Eyang Pidin, yang wafat pada tahun 1500 Masehi dan mempunyai panjang makam kurang lebih 10 meter. Adapun kegiatan puncak tersebut pada tahun ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 pukul 8.00 WIB. Ribuan warga Kranggan Muda dari berbagai desa dan kelurahan dari Kabupaten Bekasi sejak Rabu malam sudah berbondong-bondong mengunjungi Kampung Kranggan Tua yang terletak di RT 5 RW 6 Desa Kranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dan memadati makam sesepuh mereka untuk menggelar acara ritual sungkem Idul Fitri yang dipimpin oleh sesepuh dari Kranggan Muda, Bapak Anim, sebagai keturunan kelima. Dalam acara tersebut, warga Kranggan Muda melakukan ziarah di makam sesepuh mereka, Eyang Pidin, yang makamnya berukuran panjang kurang lebih 10 meter. Mereka melakukan ziarah sambil berdoa dan memberikan sesaji makanan dari tumpeng, buah-buahan, bahkan ternak, serta memberikan sodakoh sebagai uang pajeje. Setelah uang terkumpul, sesepuh dari Kranggan Muda selaku saudara muda memberikan uang dan sesaji serta ternak kepada warga Kranggan Tua selaku saudara yang lebih tua, yang diwakili Kepala Dusun 02 Suryadi melalui upacara adat sederhana. Dan setelah serah terima, warga yang hadir di makam tersebut menikmati seluruh sajian yang ada, bahkan membawanya pulang untuk dibagikan pada warga yang tidak hadir. Konon menurut kepercayaan mereka, dengan menyantap makanan tersebut akan mendapatkan berkah dari makanan yang telah diberikan doa-doa lewat ritual tersebut. Baik, makasih. Memang ini adalah ritual adat ya, ritual adat dari turun-temurun, sejarah silsilah. Intinya di Kota Bekasi itu Kranggan Muda, dan di Bogor di sini Gunung Putri dikatakan sebagai Kranggan Tua. Kenapa dikatakan Kranggan Tua? Karena dari silsilah yang ada, yang merupakan catatan kami dari silsilah Buhun Kranggan, itu yang paling tua ini adalah makamnya adalah di Gunung Putri. Walaupun mungkin orang sini asli tidak tahu terkait dengan masalah silsilah ini. Ini diperkirakan pada abad 1500 ya, bulan Masehi. Kemudian terkait dengan masalah silsilah, memang ada istilah di Kranggan ini, kita ngumpul di tempat terang. Kita tidak bisa menjelaskan nama yang sebenarnya. Namanya kalau kita panggil itu adalah Bapak Kolot Rapidin, dan kisaran tahun 1500, dan masih keturunan dari Pajajaran. Setelah itu baru dari sini hijrah ke Kranggan.
Dan Keranggan, anaknya di Keranggan namanya Bapak Kolot Ipin, mengembangkan di sana, dan di sana turun-temurun kembali menjadi Bapak Kolot Hamijang, Bapak Kolot Kepong, Bapak Kolot Piun, Bapak Kolot Gempling, Bapak Kolot Mi'ah, Bapak Kolot Lami, bapak saya, dan ini turunan yang ke-9 adalah Bapak Kolot Kisan. Jadi sejarahnya dan silsilahnya seperti itu. Jadi kita dari abad 15 sampai sekarang ini jelas. Dan untuk ritual-ritual yang kita lakukan itu adalah dipusatkan di Keranggan. Itu setiap tahun melalui acara muludan. Kayak muludan adat 4 hari 4 malam yang diadakan di Kampung Keranggan. Dan kalau di Keranggan Tua ini, usaha adalah makam yang pertama silsilah keturunan daripada Keranggan. Ini adalah dilakukan ritualnya yang paling banyak ini adalah di bulan atau tahun atau di Idul Fitri ini. Ini kisarannya mungkin kisaran 8.000 atau 10.000 orang hadir di sini. Saya kira begitu. Baik, untuk pelaksanaan berziarah ke makam cakung Desa Keranggan, Kecamatan Gunung Putri, itu biasa dilaksanakan setiap setahun sekali setelah hari raya Idul Fitri 3 hari. Kemudian adapun persiapan kami selaku panitia di sini dilaksanakan perencanaan sebelum menjelang hari raya. Saya sudah siapkan baik itu seragam untuk penyambutan tamu, kemudian Linmas dan Ketua Pemuda RT RW saya libatkan sedusun 2, sehingga saya ingin yang melaksanakan ziarah ke Desa Keranggan tentunya di makam cakung, tepatnya di Bapak Yang Pidin ya. Pada pelaksanaan itu tidak ada sesuatu hal yang saya tidak inginkan. Saya ingin menyambut tamu dengan kondusif dan tidak ada masalah. Baik penyambutan dari pihak tamu yang datang ke Keranggan ini merasa aman dan tertib, sehingga apapun yang mereka berikan, baik itu uang sedekah dan lain sebagainya, untuk kegiatan makam penjarahan, karena mengingat tahun kemarin sama, karena jalan ini masih jalan berkerikil. Alhamdulillah setelah kita mengajukan untuk betonisasi di ACC, sehingga pada pelaksanaan tahun sekarang jalan pun cukup rapi, tidak ada masalah. Sehingga baik itu dari tamu yang dari Jatirangga, Jati Sampurna, Jati Asih, khususnya wilayah Kecamatan Bekasi, itu alhamdulillah menyambut dengan baik dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap setahun sekali setelah Hari Raya Idul Fitri. Itu kegiatannya apa Pak namanya? Berziarah ya. Ziarah terus? Berziarah tentunya bersyukuran karena makam di Keranggan ini cuma satu, yaitu Yang Pidin, namanya juga Keranggan Tua. Kemudian di sana ada namanya Keranggan Muda. Jadi yang 8 makam ada di Desa Jatirangga, Jati Sampurna, Jati Asih. Jadi yang pertama mereka ziarah itu ke Keranggan Tua. Nah itu makamnya itu kan tadi saya lihat panjang benar ya. Itu Pak, itu satu orang apa, terus ukurannya juga berapa gitu kan ya, yang dimakamkan di situ? Kami pun kalau masalah makamnya belum tahu ya, karena kita generasi keberapa kan gitu. Yang jelas itu hanya dikenal hanya Yang Pidin satu orang di situ. Kemudian adapun makam itu kurang lebih sekitar panjangnya 10 meter kurang lebih ya. Itu pun saya tidak tahu awal asalnya, karena juru kunci dan para sesepuh Jatirangga pun itu Anim itu selaku ketua, katakanlah dibilang Bapak Kolot, itu pun generasi yang kurang lebih generasi yang ke-5. Nah, adapun generasi yang pertama itu udah almarhum semua.
Jadi asli orang Karanggan pun siapa itu makamnya, yang jelas belum ada yang tahu, belum ada yang bisa ngupas itu siapa kan itu. Nah, harapan Bapak untuk generasi penerus gitu kan, harapan Bapak itu apa gitu? Harapan saya karena untuk wilayah khususnya Bekasi, ya Kecamatan Bekasi yang berjarak ke sini, itu harapan saya ini adalah satu aset pariwisata untuk warga Desa Karanggan, dan dia pun ingin datang ke sini yang dilaksanakan setahun sekali ini, ada kerjasama yang baik sehingga kondusif, tidak ada permasalahan di antara baik ini keluarga besar Desa Karanggan Tua, Kecamatan Gunung Putri, maupun Desa Jatirangga, Jati Sampurna, Jati Asih, sampai dengan ujung aspal, itu pun ingin bekerja sama dengan Desa Karanggan Gunung Putri.